segala apa yang Allah limpahkan rizki bagi kalian, baik itu kesehatan, badan kalian kuat, bantu yang lemah, kedudukan kalian tinggi, bantu yang lemah, ekonomi kalian yang kuat, bantu pada yang lemah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, karena mimma razaqnakum kami berikan rezeki dari berbagai macam banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Allah suruh infakkan min qabli, sebelum datangnya ayyatiya ahadakumul maut, ketika kematian memisahkan antara badan kita dengan jiwa kita. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, masih di suasana Idul Fitri. Allah senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmatul Islam wal iman serta nikmat sehat wal afiat, hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal-amal yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan nanti mudah-mudahan menjadi bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal saleh, amal yang membawa kita menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Selawat dan salam selalu kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang hidupnya selalu menebarkan rahmat kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ini terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur rohani, ruh, yaitu dari Allah, tidak ada yang tahu hakikatnya. Wa ma Allah katakan dalam firman-Nya, illa min amri rabbih. Wa ma, yang Allah katakan sungguhnya ruh itu kuli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh itu datang dari sisi Allah, dan aku berikan kalian ilmu tidak lain kecuali ilmu yang sangat sedikit. Kau tidak akan dapat menjangkau bagaimana hakikatnya ruh. Dan yang kedua adalah jiwa, an-nafas, yang dikatakan bahwasanya seluruh manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Jiwa inilah yang akan menanggung resiko perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Jiwa inilah yang akan mengecap manisnya kenikmatan yang Allah siapkan nanti di hari akhirat, atau pahitnya bencana atau siksa yang Allah akan berikan kepada hambanya yang tidak mendengarkan sambutan-sambutan atau panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu badan kita, jasmani kita yang Allah ciptakan dari bahan-bahannya dari bumi alam semesta, yang akan kembali pula ke dalam bumi kita. Bahan-bahan ini atau jasad kita ini tidak akan ditanya nanti apa yang, dan tidak akan menanggung resiko apa yang telah kita perbuat. Tapi yang paling beresiko adalah jiwa kita, sebagaimana tadi Allah firmankan dalam pembukaan Jumat, wattaqu yauman, bertakwalah kalian
bentengi diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kalian dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari. Artinya kita bertakwa kepada Allah untuk menghadapi suatu hari yang Allah bilang yauman turja'una fihi ilallah, yang kalian nanti akan dikembalikan pada hari yang Allah Subhanahu wa taala katakan hari tersebut harus kita persiapkan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Allah yang mengetahui seluk-beluk kehidupan kita, Allah yang selalu mengawasi kita, Allah yang mengerti benar keadaan diri kita. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus persiapkan hari ketika hari tersebut Allah katakan tidak akan selamat kecuali mereka-mereka yang senantiasa bertakwa, yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah yang dikatakan bagian unsur yang bertanggung jawab atas perbuatan diri kita di dunia ini. Allah katakan tsumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian Allah katakan tuwaffa, Allah sempurnakan, Allah balas kullu nafsin, setiap jiwa, maka sahabat apa saja yang pernah dia lakukan waktu hidup di dunia ini. Artinya di sini jiwa kita akan yang merasakan nanti kenikmatankah yang akan dirasakan, atau getirnya, pahitnya nanti bencana yang Allah akan timpakan sebelum di akhirat. Di dunia sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kali-kali mereka tidak pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan firman Allah, wa ma zalamahumullah, Allah tidak pernah berbuat zalim, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi diri kalian, jiwa kalianlah yang berlaku zalim. Karena jiwa kalian tidak kalian kembalikan kepada penciptanya, tidak kalian kenalkan kepada penciptanya, jiwa kalian terhanyut, selalu mengikuti nafsu yang selalu membawa keburukan, selalu mengikuti dorongan hawa nafsu yang membawa malapetaka dan bencana, tidak mengikuti panduan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ada dialog dari bangsa jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialog itu sangat indah ketika kita menyaksikannya, betapa walaupun jin datuknya pembangkang, datuknya selalu menentang, bahkan selalu mengajak manusia untuk melakukan perbuatan zalim, selalu mengajak manusia untuk melakukan fahsya wal munkar, kejahatan dan kemungkaran, tapi anak keturunannya ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam suratul Ahqaf. Allah jelaskan dalam surat Al-Ahqaf tentang dialog jin tersebut, yang singkatnya di sini, ingatlah wa is-sarafna ilaika nafarum minal jin. Ceritakanlah hai Nabi, ceritakanlah hai Rasul, ketika itu ada bangsa jin yang Allah palingkan untuk nafar minal jinni yastami'unal Qur'an, untuk mendengarkan dengan serius Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika membacakan ayat suci Al-Quran, Allah kabarkan ada bangsa jin yang turut ikut mendengarkan ayat Al-Quran tersebut. Falamma hadaru, jin-jin tersebut ketika mendengarkan begitu khusyuknya lantunan-lantunan ayat yang dijelaskan oleh sang Nabi, berarti jin ini mengerti bahasa dari Al-Quran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat itu ada bangsa jin yang baru datang untuk ikut menikmati mendengarkannya. Biasa setiap yang datang lebih belakangan akan membawa ketidakkhusyuan atau kenyamanan. Qalu ansitu, akhirnya jin-jin yang sedang nikmat mendengarkan ayat suci Al-Quran mengatakan kepada yang baru datang jin tersebut, jangan berisik, dengarkan, ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Tatkala setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat suci Al-Quran, jin tersebut wallau ila qaumihim, berpaling menuju kaumnya. Mundzirin, inilah ketika suatu ilmu, suatu hakikat keimanan ketika sampai ke dalam jiwa manusia, apalagi yang disampaikannya oleh Nabi yang suci,
ilmu tersebut langsung melekat dalam jiwa-jiwa jin tersebut. Dia pergi menuju kaumnya menjadi seorang pemberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na Qur'anan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Hai kaum kami telah mendapatkan, kami telah mendengarkan kitaban, suatu kitab yang telah diturunkan seperti kitab terdahulu, yaitu ketika Nabi Musa menerima kitab tersebut, itu Taurat. Kemudian musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila thariqim mustaqim. Itu ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi adalah membenarkan apa yang telah turun pada kitab-kitab terdahulu, mengajak kepada yang hak, yang benar, dan menuju kepada jalan yang mustaqim, yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bi. Hai kaum kami, arti teman-teman kami, hai bangsa jin, ajibu da'iyallah, sambutlah panggilan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aminu bi, berimanlah kepada ayat suci Al-Qur'an. Ini lihat, jin yang mendengarkan langsung dari Nabi, dia selalu beriman dan mengajak kaumnya untuk beriman. Kemudian katakan yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya kalau kalian beriman, kalian mengikuti ajakan untuk menuju kepada Allah, kalian akan diampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min azabin alim, dan kalian akan dipalingkan dari azab yang sangat pedih. Ini berarti bila kita tidak menyeru, bila kita tidak menyambut panggilan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan celaka, niscaya kita akan menyicipi rasa azab yang sangat pedih tersebut. Tapi kalau bila kita menyambut panggilan Allah, menyambut seruan-seruan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diselamatkan dari azab yang sangat pedih tersebut. Buktinya dilanjutkan oleh jin tersebut, wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Siapa yang tidak menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dapat mengelak dari apa saja yang terjadi di muka bumi tersebut, dan tidak ada baginya pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita tidak menyambut panggilan Allah, seruan untuk menuju kepada Allah, yaitu yang selalu menjadikan kita untuk bersatu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menebarkan rahmat kasih sayang di alam semesta ini, niscaya tidak akan dilindungi oleh Allah di dunia apalagi di akhirat nanti. Ulaika fi dhalalim mubin, dijelaskan oleh jin tersebut, mereka adalah termasuk orang-orang yang sesat nyata bila tidak mau menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seruan dari jin yang beriman kepada Allah. Kita adalah anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam beriman kepada Allah, mati dalam keimanan. Lalu bagaimana? Apakah kita kalah dengan bangsa jin yang datuknya kafir, ingkar, tidak beriman kepada, walaupun imannya tinggi tapi tidak menurut kepada perintah Allah? Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan kata-kata setan yang terkutuk. Lalu bagaimana dengan kita? Maka dari itu, ingatlah pesan Allah terakhir dalam surat Al-Munafikun yang Allah sangat sayang kepada kita untuk kita perhatikan setiap kali kita menghadapi satu hari yang kita nanti diperlihatkan segala apa-apa yang sekarang ini kita tidak bisa lihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkanlah segala apa yang Allah limpahkan rizki bagi kalian, baik itu kesehatan, badan kalian kuat, bantu yang lemah, kedudukan kalian tinggi, bantu yang lemah, ekonomi kalian yang kuat, bantu pada yang lemah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, karena mimma razaqnakum, kami berikan rizki itu di berbagai macam banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Allah suruh infakkan min qabli, sebelum datangnya ayyatiya ahadakumul maut, ketika kematian memisahkan antara badan kita dengan jiwa kita. Fayaqul, niscaya dia akan, ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan seperti ini agar kita jangan seperti orang-orang yang menyesal ketika pindahnya kita dari alam dunia ke alam barzah. Sehingga orang-orang yang menyesal ini berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, laula akhartani, coba kalau seandainya kau tangguhkan, kau panjangkan umurku, ila ajalin qarib, dengan ajal yang dekat, yang sedikit, arti tunda beberapa saat saja,
Apa yang dia ingin lakukan? Yang ia ingin lakukan yang selama ini ia abaikan. Fa as-saddaqa, pasti kami akan bersedekah. Padahal sedekah ini, bersedekah ini kalimatnya cuma kalimat tiga huruf saja, tapi Allah tambahkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguhannya, karena takutnya pada hari itu kematian yang menjemputnya, dibukakan apa yang telah tidak pernah dia lihatnya, sehingga ia ingin bersedekahkan, menyedekahkan semua apa yang Allah limpahkan kepada dirinya, baik hartanya yang ada berupa rumah maupun segala macam kendaraan yang mewah, dia ingin nimpakkan seluruhnya. Dia tidak pedulikan lagi anak-anak maupun istrinya, karena dia beranggapan anak istrinya bisa mencari, sedangkan dirinya yang sudah mencari mengumpulkan begitu banyak, kesempatan terakhir ini dia akan fa'as-saddaqa, benar-benar ingin menyedekahkannya. Wa akum minas salihin, dan ingin menjadi hamba Allah yang saleh, ingin selalu menyambut panggilan Allah. Inilah manusia ketika nanti akhir hayatnya akan teriak dua permintaannya yang selama ini banyak yang mengabaikannya. Wa aku minas salihin, Allah katakan wala yuakhirallahu nafsan. Allah tidak pernah menunda jiwa, sejiwa pun, satu jiwa pun tidak pernah ditunda. Nafsan iza jaa ajaluha, ketika ajal sudah menjemputnya, arti waktu yang ditentukan yang tidak akan bergeser, jiwa yang akan dipisahkan dari badannya, ketika saat itu sudah datang, tidak pernah Allah akan tunda. Wallahu khabirum bima ta'malun, ketahuilah Allah mengetahui setiap amal, setiap perbuatan dari kita semua yang kita lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Mudah-mudahan dalam pengawasan Allah ini Allah membimbing kita menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah, diberikan taufik hidayahnya agar kita selalu menyambut panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, mudah melangkahkan kaki kita menuju ke tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang membuat Allah Subhanahu wa taala senyum ketika kita melakukannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa ja'alana min ibadihis salihin. Nastaghfirullah azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu an khulafa'ir rasyidin wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwan ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.